Halo everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Di rekomendasi 5 film kali ini khusus buat kalian yang suka dengan genre science fiction, fantasi atau sebagainya, yang pasti gue yakin bakal bikin kalian semua kebingungan dalam artian dengan taburan bumbu plot twist di dalamnya. Buat kalian yang kurang suka sama rekomendasi film dari gue, di sini gue memberikan optional film yang bisa kalian gunakan di kolom komentar sekaligus bisa jadi acuan gue buat konten top 10 list film selanjutnya. Para pecinta film yang belum subscribe channel ini, gue menyarankan buat subscribe dulu karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film seru dan film terbaru. Klik loncengnya juga jika kalian gak mau ketinggalan video terbaru dari channel ini. Film pertama ini adalah salah satu film favorit gue yang dibuat sama sutradara favorit gue juga. Mengisahkan percobaan untuk menemukan planet yang layak huni di mana mereka dapat memindahkan seluruh umat manusia. Film ini berjudul Interstellar. Joseph Cooper adalah seorang mantan pilot NASA yang sudah dinonaktifkan dan tinggal dengan kedua anaknya serta ayah mertuanya di tanah pertaniannya. Suatu hari Cooper menyelidiki garis-garis aneh dari sebuah koordinat. Sesampainya Cooper menelusuri koordinat tersebut, ia dikagetkan dengan sebuah robot kecerdasan artifisial dan sekelompok ilmuwan yang mencoba meluncurkan pesawat luar angkasa. Lalu ada juga Dr. Brand yang memimpin kelompok tersebut memohon agar Cooper menjadi pilot pesawat ruang angkasa yang akan memasuki ke sebuah lubang cacing di dekat Saturnus. Science fiction yang disajikan di sini begitu smooth dan juga story yang udah biasa kalian temukan di genre tersebut menambah esensi fantasi yang menurut gua sangat berbeda dari film lainnya. Time travel di film ini pun sangat terasa dan begitu realistik seakan-akan benar adanya sebuah artian percepatan dan pelambatan waktu di dunia nyata ini. Film yang digarap oleh Christopher Nolan ini juga dihadirkan banyak aktor famous seperti Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, dan Michael Caine. Interstellar tayang perdana pada 6 November 2014. IMDb memberikan rating sebesar 8,6 dan di-vote lebih dari 1,4 juta pengguna akun. Film ini mendapatkan rated PG-13, beberapa materi mungkin gak pantas ditonton oleh anak 13 tahun ke bawah. Film kedua ada film Legend yang sampai sekarang gue selalu kagum sama beberapa temuan anehnya tapi lumayan realistik dan jarang banget ada di film science fiction lainnya. Film ini berjudul Back to the Future. Seorang pemuda berumur 17 tahun bernama Marty McFly merasa bosan dengan hidupnya yang cuma gitu-gitu aja. Tapi suatu hari Marty mendapatkan sebuah panggilan dari temannya yang juga seorang ilmuwan bernama Dr. Emmett Brown aka Doc untuk memperlihatkan sebuah mesin waktu yang dipasang di mobil DeLorean dan mengajaknya untuk mencoba mobil tersebut. Marty kemudian kembali ke masa lalu dengan mobil tersebut dan tak diduga sesampainya di sana ia malah menarik perhatian ibunya yang masih muda. Mau tidak mau Marty harus berusaha untuk mengembalikan keadaan seperti semula dengan harus bisa membuat kedua orang tuanya jatuh cinta lagi. Mobil ikonik yang dipakai di film ini gue rasa keren banget dan membuat feel dari time travel itu sendiri menjadi sangat realistik. Tapi itu semua dapat dari dukungan dan lumayan banyaknya biaya yang digelontorkan oleh rumah produksi untuk membuat efek dan segala macam-macam. Film ini sampai sekarang sanggup meraup keuntungan sampai dengan 388 juta dolar di seluruh dunia dan berhasil memenangkan 1 Oscar di kategori Best Effect dan Sound Effect Editing terbaik pada masa itu. Film ini juga ada seri kedua dan ketiganya yang wajib kalian tonton sesudah seri pertamanya dan mengajak kalian semua ke sebuah fantasi time travel terbaik di dunia. Film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis dengan dibintangi oleh Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, dan Crispin Glover. Back to the Future tayang perdana pada 3 Juli 1985. IMDb memberikan rating sebesar 8,5 dan di-vote lebih dari 900.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated PG, beberapa adegan mungkin berisi materi yang gak cocok untuk anak-anak. Film ketiga akan diisi oleh seorang agen yang sedang berusaha mencari teroris tapi dengan menggunakan mesin waktu untuk mencegah sesuatu yang bisa menimbulkan bencana besar. Film ini berjudul Predestination. John adalah seorang agen yang sedang mencari teroris yang mendapatkan julukan Visual Bomber. Bomber telah diyakini bakal melakukan sebuah kejahatan sangat besar di masa depannya. Suatu ketika ia menyamar sebagai bartender di sebuah bar dan kebetulan ia bertemu dengan Jen. Setelah mereka berdua begitu dekat dan berbincang tentang masa lalunya, akhirnya John memutuskan membawa Jen melintasi ruang dan waktu untuk memperbaiki hidupnya. Dari sini John mengingat bahwa ia harus menuntaskan tugas terakhirnya yaitu mengejar salah satu kriminal yang telah berhasil lolos dari dia sepanjang waktu.
Dari semua film time travel yang udah gua tonton, selalu meninggalkan paradoks-paradoks yang penuh dengan sebuah pertanyaan. Jadi misalkan kalau gua punya kemampuan buat bisa ke masa lalu atau masa depan, terus gua mengubah takdir seseorang yang mana itu tentu saja udah ditentukan. Lantas yang selalu jadi sebuah pertanyaan adalah konsekuensi apa yang akan muncul, kenapa bisa berubah menjadi begini dan sebagainya. Menurut gua itu adalah hal klasik yang ada di semua film bergenre science fiction time travel ini. Dan plot klasik itulah yang menjadi landasan utama di film garapan Michael dan Peter Spierig ini. Predestination tayang perdana pada 28 Agustus 2014. IMDb memberikan rating sebesar 7,3 dan di-vote lebih dari 230.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated R, anak-anak berusia di bawah 17 tahun harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa saat menyaksikan filmnya. Film keempat ini adalah film time travel misteri tentang seorang pria yang sedang mengalami hal aneh dan tiba-tiba mengemban beban yang berat. Film ini berjudul Source Code. Seorang pria bernama Cooler Stevens tiba-tiba terbangun di sebuah kereta yang tengah berjalan dan sadar bahwa dirinya berada di dalam tubuh orang asing yang tak dikenalnya. Di depannya duduk seorang wanita bernama Christina Warren. Wanita tersebut ternyata mengenal dirinya sebagai Saint Ventress. 8 menit setelah dirinya linglung, sebuah bom meledak di dalam kereta tersebut. Lalu ia ditugaskan untuk melacak jejak misterius pemboman massal di kereta komputer Chicago tersebut. Film ini mengingatkan gue sama salah satu film time travel yang berjudul Deja Vu, tapi film tersebut terpaksa gue nggak masukin di list rekomendasi film kali ini. Storynya yang nggak terlalu monoton bikin feel dari penonton akan merasakan suasana yang tegang, walaupun menurut gue logic storynya memang kurang bisa dimengerti oleh sebagian orang, tapi nggak apa-apa, ditutupi sama adegan keren dari para aktornya. Film fiksi ilmiah ini adalah real garapan dari Duncan Jones dan ditulis oleh Ben Ripley serta dibintangi oleh Jake Gyllenhaal, Michael Monaghan, Vera Farmiga, dan Jeffrey Wright. Film ini tayang perdana pada 11 Mei 2011. IMDb memberikan rating sebesar 7,5 dan di-vote lebih dari 400.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated PG-13, beberapa materi mungkin gak pantas ditonton oleh anak 13 tahun ke bawah. Film kelima dan terakhir ini gue rasa beda sama film lainnya karena ini lebih ke genre action science fiction atau thriller science fiction dengan mengadaptasi story dari time travel. Film ini berjudul Edge of Tomorrow. Mayor William adalah seorang petugas humas tanpa pengalaman tempur sedikit pun. Dirinya mengetahui telah terperangkap ke dalam putaran waktu yang mengirimnya kembali ke hari-hari sebelum dia mati di dalam medan tempur. Di setiap putaran waktu ia bertempur dengan musuh yang semakin lama kemampuannya semakin meningkat. Ia melakukan semua pertempuran dengan prajurit khusus yang bernama Rita Vratatsky. Film yang merupakan adaptasi dari sebuah novel Jepang terkenal berjudul All You Need Is Skill karya Hiroshi Sakurazaka ini benar-benar menghipnotis penonton dari segi story dan efek yang bisa gue katakan sangat gila. Kenapa sangat gila? Karena hampir seluruh adegan ini memakai teknik CGI yang gue rasa nggak mudah buat disatuin sama plot time travel. Makanya tadi gue bilang ini mungkin agak mepet sama genre action atau thriller science fiction. Dari semua hal-hal mengagumkan yang ada di film ini, ternyata hasilnya nggak cukup memuaskan penontonnya dengan bukti bahwa Edge of Tomorrow ini memiliki capaian film di box office yang cukup mengecewakan, apalagi dengan membawa nama besar seperti Warner Bros. Picture. Film science fiction Amerika Serikat ini dibintangi oleh Tom Cruise dan Emily Blunt, serta disutradarai oleh Doug Liman. Edge of Tomorrow tayang perdana pada 28 Mei 2014. IMDb memberikan rating sebesar 7,9 dan di-vote lebih dari 500.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated PG-13, beberapa materi mungkin gak pantas ditonton oleh anak 13 tahun ke bawah. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film time travel terbaik dari gua kali ini. Yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Share video ini, gua Ari, see you in the next video.